Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan pemirsa dimanapun Anda berada. Dampak negatif di dunia dan di akhirat dari bahaya suap tersebut. Suap akan membuat pelakunya baik yang menerima ataupun yang memberi, atau yang memberi fasilitas atau yang memfasilitasi mereka mendapatkan laknat dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW tadi, Nabi dan Allah melaknat mereka yang melakukan transaksi suap tersebut. Memberi, menerima, bahkan berantara juga terkena laknat. Suap akan membuat usaha seseorang dalam mencari nafkah menjadi haram. Orang susah payah mencari harta, mencari rizki, ternyata dia memperoleh hartanya dari haram. Kenapa? Karena dia berusaha mencari sesuatu yang haram. Dan sesuatu yang haram itu nggak bakalan abadi, nggak bakalan kekal. Maka semua akan sirna, semua akan musnah, karena itu tidak ada keberkahannya sedikit pun. Sedekah yang dilakukan oleh pemberi dan menerima suap akan tertolak. Karena Rasulullah SAW bersabda dalam hadis Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Inna Allah tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. Sesungguhnya Allah itu maha baik dan juga menerima yang baik. Maka kalau Anda ini mau memberi sedekah, mau memberi sesuatu di jalan Allah Subhanahu wa taala, akan diterima pada saat Anda benar-benar uang dan harta yang Anda miliki atau yang Anda keluarkan itu adalah harta yang halal. Maka sedekah yang dilakukan oleh pemberi dan menerima suap tersebut akan tertolak, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa dimanapun Anda berada, bahkan doa orang tersebut tidak akan terkabul. Bayangkan puluhan tahun, puluhan kali memohon pertolongan Allah dan ternyata doanya tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian suap itu akan menghilangkan rasa malu. Nabi SAW bersabda, "Illam tastahi fasna' ma syi'it." Jika Anda tidak malu dan tidak punya sifat malu, maka lakukan apa yang Anda kehendaki. Sifat malu kalau hilang dari seorang muslim itu sangat membahayakan dirinya, membahayakan agamanya, membahayakan akhlaknya. Dan bahaya suap itu bagi kaum muslimin itu sangat luar biasa. Yang pertama, melahirkan kedengkian dan kebencian. Karena banyak orang mengambil posisi dan kedudukan yang bukan kedudukannya. Banyak orang mengambil kedudukan, hak yang bukan hak mereka. Yang harusnya dia dapat ternyata dialihkan ke orang lain, maka pada saat itu muncul kedengkian dan kebencian. Dan kebencian bisa melahirkan banyak hal yang berbahaya. Sebagaimana terjadi antara anaknya Nabi Yakub alaihissalam kepada saudara Yusuf, kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Bagaimana mereka ini dengki kepada beliau karena kecintaan Nabi Yakub kepada Yusuf, dan mereka semua tidak dicintai, maka yang terjadi adalah mereka sampai ingin membunuh Yusuf alaihissalam. Itu semua bermuncul atau berawal dari kedengkian dan kebencian. Kemudian yang kedua, akan membuat kezaliman antara kaum muslimin. Artinya tidak ada keadilan, tidak ada kesejahteraan di antara rakyat dan masyarakat. Karena sebagian orang mendapatkan hak yang bukan hak mereka. Kemudian yang ketiga, hilang kepercayaan rakyat kepada pemerintah. Jika hal demikian itu dilakukan di tengah-tengah perkantoran atau PNS atau pemerintahan, maka itu akan menghilangkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Kemudian yang keempat, suap itu merupakan salah satu sebab masuk dalam neraka jahanam. Semua yang darah dagingnya tumbuh dari haram, dari sesuatu yang tidak dari Allah Subhanahu wa taala, maka neraka lebih utama memakan jasad tersebut. Kita harus mengetahui apa sebab-sebabnya praktik suap itu pada masa kini. Kenapa sampai hal itu terjadi di tengah-tengah umat? Yang pertama, lemahnya iman pada diri si pemberi dan menerima dan perantara. Kalau iman lemah dalam diri seorang muslim, dia bisa melakukan apa yang dia inginkan. Karena dengan cara tersebut dia berusaha untuk memperoleh harta. Dia tidak berpikir dari haram maupun halal, yang penting dia punya harta. Yang penting dia punya mobil, yang penting dia punya rumah. Dia tidak peduli harta itu dari halal maupun dari haram. Maka karena kelemahan iman pada diri seorang muslim, dia bisa tergelincir di dalam hal-hal demikian. Kemudian yang kedua,
tidak mengetahui hukum melakukan praktik suap. Banyak orang yang tidak membaca tentang dosa dan laknat Allah dan Rasulnya kepada mereka melakukan hal demikian. Coba kalau mereka baca kitab Al-Kabair, sudah diterjemahkan bahasa Indonesia, namanya dosa-dosa besar, karangan Imam Abu Abdillah Al-Zahabi. Di situ dijelaskan tentang bahayanya suap. Kalau kita perhatikan hal demikian, itu membahayakan kita dan membuat kita makin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, sebab praktik suap pada masa kini adalah ingin cepat selesai dalam mengurus keperluan. Ada orang ingin selesai surat, ingin selesai apa, maka dia bayar untuk dipercepat urusannya. Maka karena kita tidak kesabaran, sehingga kita menunggu prosedurnya, kita mau berbayar cepat agar kita segera mendapatkan surat atau apa yang kita inginkan. Yang keempat adalah masih minimnya gaji yang diterima. Kalau orang gajinya kecil, dia pasti akan mengalihkan dirinya untuk mencari yang haram. Kenapa? Karena kebutuhan keluarga itu besar. Apalagi pada saat pandemi. Kalau gajinya sangat kecil, itu sangat berbahaya. Kenapa? Harusnya kita memberikan gaji standar. Gaji yang sekarang cukup, memberikan kecukupan bagi mereka. Karena kalau tidak cukup, dia akan berusaha mengalihkan semua pemikirannya, ilmu yang dia miliki untuk meraih harta walaupun dari yang haram.